Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, mari kita belajar kembali PPKN. Itu melanjutkan bab 3 sistem peradilan di Indonesia. Kita akan mempelajari sistem peradilan di Indonesia dan sikap yang sesuai dengan hukum. Peradilan itu proses penegakan keadilan. Sedangkan pengadilan itu lembaganya yang melakukan proses penegakan keadilan. Prinsip yang dianut peradilan nasional kita adalah pengadilan tidak boleh menolak perkara yang diajukan. Yang kedua, peradilan berdasarkan Pancasila. Yang ketiga, peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang keempat, tidak ada campur tangan kekuasaan lain. Yang kelima, peradilan mengadili menurut hukum tertulis. Sedangkan yang keenam, semua pengadilan memeriksa dan memutus perkara dengan sekurang-kurangnya 3 hakim. Dasar hukum peradilan nasional itu bisa kita jumpai di dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 1 ayat 3. Negara kesatuan dijalankan atas dasar hukum. Pasal 24 ayat 1, kekuasaan kehakiman harus bebas dari campur tangan kekuasaan lain. Sedangkan pasal 24 ayat 2, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan peradilan lain di bawahnya, serta Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya dasar hukumnya adalah undang-undang. Ada beberapa undang-undang, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 97, Undang-Undang 31 Tahun 97, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, Undang-Undang 14 Tahun 2002, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Klasifikasi peradilan nasional. Yang pertama adalah lembaga peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Itu peradilan umum. Kemudian peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Yang kedua adalah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung. Mahkamah Agung itu merupakan lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Ketua Mahkamah Agung dipilih oleh dan dari Hakim Agung diangkat oleh Presiden. Jumlah Hakim Agung kita sebanyak 60 orang. Calon Hakim Agung itu diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada DPR dan ditetapkan oleh Presiden. Kewenangan MA antara lain adalah mengadili pada tingkat kasasi. Yang kedua, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang atau kita kenal dengan judicial review. Yang ketiga, memilih 3 orang hakim Mahkamah Konstitusi. Sedangkan yang 4, memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai gerasi dan rehabilitasi. Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga negara kita yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Semuanya nanti berdasarkan atau bersumber pada Konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Keanggotaan Mahkamah Konstitusi itu ada 9 orang. 3 orang anggota diajukan oleh Mahkamah Agung, 3 orang anggota diajukan oleh DPR, dan 3 orang anggota diajukan oleh Presiden. Sedangkan kewenangannya, yang pertama adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 45. Jadi keputusan Mahkamah Konstitusi itu tidak dapat diganggu-gugat. Yang kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Seandainya ada lembaga-lembaga negara yang melakukan konflik, maka keputusannya diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi. Yang ketiga, memutus pembubaran partai politik. Yang keempat, memutus hasil perselisihan atau sengketa tentang pemilu. Sedangkan yang kelima, memberikan
putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar 45. Tugas Mahkamah Konstitusi yang pertama adalah menjaga konstitusi, yang kedua menjaga demokrasi, yang ketiga melakukan penafsiran terhadap konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 45, kemudian yang keempat adalah menjaga hak asasi manusia. Kompetensi lembaga peradilan. Yang pertama adalah kompetensi relatif, bahwa kompetensi yang berkaitan dengan tugas dan kewenangannya untuk mengadili suatu perkara. Yang kedua adalah kompetensi absolut, yaitu kompetensi yang berkaitan dengan wilayah hukum atau yurisdiksi hukum peradilan yang bersangkutan. Selanjutnya adalah pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum artinya adalah tindakan seseorang atau sekelompok yang melanggar aturan dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Pelanggaran hukum bisa berarti juga bentuk pembangkangan terhadap hukum yang berlaku. Penyebab pelanggaran hukum diantaranya adalah pelanggaran hukum sudah menjadi kebiasaan atau terkadang menjadi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, hukum dianggap tidak sesuai dengan tuntutan kehidupan. Sedangkan yang ketiga, penyebabnya adalah hukum dianggap membatasi kebebasan manusia. Faktor penyebab hukum di Indonesia lemah. Yang pertama, produk hukum. Itu yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum di sini adalah polisi, jaksa, dan hakim. Sedangkan yang ketiga adalah perihal sanksi. Sanksi adalah ancaman hukuman. Itu bisa berupa denda dan pidana. Kalau sanksi tersebut tidak bisa memberikan efek jerah, maka bisa berakibat hukum menjadi lemah. Akibat penyelewengan terhadap penegakan hukum. Yang pertama adalah masyarakat tidak percaya lagi kepada hukum. Yang kedua, penyelesaian konflik tidak dengan hukum, yaitu dengan kekerasan. Yang ketiga, memanfaatkan inkonsistensi penegak hukum. Yang keempat, penggunaan kekuatan di luar sidang, misalnya demonstrasi dan sebagainya. Kemudian upaya penegakan hukum. Penegakan hukum itu berdasarkan fakta. Kemudian hukum ditegakkan berdasarkan hukum tertulis dan yang tersirat. Yang ketiga, mencukupi kebutuhan personal, sarana, dan prasarana. Yang keempat, memberikan doktrin atau ajaran dan penyuluhan hukum. Sedangkan yang kelima, menyediakan advokasi pembelaan terhadap siapa saja yang membutuhkan pembelaan. Yang keenam, melaksanakan asas proses cepat, dan murah. Sedangkan yang terakhir, pemberian sanksi yang tegas kepada aparat penegak hukum, yaitu polisi, jaksa, maupun hakim. Anak sekalian, kita sampai pada sikap yang sesuai dengan hukum, itu yang perlu kita lakukan. Kepatuhan hukum itu mengandung makna bahwa seseorang memiliki kesadaran, memahami dan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mempertahankan tertib hukum yang ada, dan menegakkan kepastian hukum. Ciri-ciri perilaku kita kalau sesuai dengan hukum. Ya, yang pertama, disenangi oleh masyarakat. Yang kedua, tidak menimbulkan kerugian baik diri sendiri maupun pihak lain. Yang ketiga, tidak menyinggung perasaan orang lain. Yang keempat, menciptakan keselarasan. Yang kelima, mencerminkan sikap sadar hukum. Sedangkan yang keenam adalah mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. Penyebab ketidakpatuhan, terkadang kita tidak patuh pada hukum. Menganggap bahwa sudah menjadi kebiasaan, kita terbiasa melakukan pelanggaran terhadap hukum. Yang kedua, hukum yang berlaku tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan. Kehidupan yang butuh kemewahan, sedangkan hukum tidak memperbolehkan untuk memperoleh segala kebutuhan dengan cara-cara yang tidak benar. Macam-macam norma dan sanksi.
itu ada norma agama, norma kesusilaan, kemudian norma kesopanan, dan norma hukum. Sanksinya, kalau norma agama, sanksinya adalah kesengsaraan kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian kalau sanksi norma hukum adalah tegas dan nyata, serta mengikat dan memaksa bagi setiap orang tanpa kecuali. Sanksi tegas maksudnya adanya aturan yang telah dibuat secara material. Kemudian nyata maksudnya adalah adanya aturan yang secara material telah ditetapkan kadar hukumannya berdasarkan perbuatan yang dilakukannya. Anak-anak sekalian, itu saja yang bisa kita pelajari. Mudah-mudahan menambah wawasan kita sehingga kita menjadi orang-orang yang taat pada hukum. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.